pagi anak-anakku, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Baik dan luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya baik, Pak Guru sangat senang dan berbahagia melihat ekspresi yang ceria di hari ini. Mudah-mudahan ini bisa tetap bertahan sampai di akhir pembelajaran ya. Ya. Hari ini ada siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua, tepuk tangan untuk kita. Semua. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Pak Guru minta coba perhatikan di sekeliling. Mungkin masih ada sampah atau masih ada kotoran yang tertinggal. Bisa diangkat, ditertibkan sebentar baru dibuang. Sudah? Sudah. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, seperti biasa kita mulai dengan doa. Mari berdiri semua. Silakan Indah bisa pimpin kita. Teman-teman, Bapak dan Ibu, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Izinkanlah saya memimpin doa ini secara muslim. Berdoa dimulai. Apa yang dimaksudkan dengan harmonisasi di bidang sosial budaya? Katakan, Indah? Kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari latar belakang yang beragama suku, budaya, agama, tradisi, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya merupakan kodrat yang harus diterima oleh bangsa Indonesia. Maka disinilah keindahan sebuah komunitas sosial bila mampu merekat berbagai perbedaan itu dan menjadikannya sebagai sarana untuk saling memahami. Rekonsiliasi dan toleransi yang akhirnya mempererat persatuan dan saling mencintai. Oke, tepuk tangan untuk tujuan pembelajaran kita melalui model Discovery Learning dengan bantuan PPT dan video pembelajaran, siswa kelas 9 semester ganjil SMP Negeri 1 Aisyah mampu menguraikan permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua, melalui model Discovery Learning dengan bantuan PPT dan video pembelajaran, siswa kelas 9 semester ganjil SMP Negeri 1 Aisyah mampu menyusun laporan sederhana tentang hasil telaah literatur permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia dengan benar. Sudah paham anak-anakku mengenai tujuan pembelajaran kita? Sudah. Halo anak-anak, berjumpa lagi di channel seputar PPKN. Hari ini kita akan mempelajari submateri 2 dalam bab kelima tentang permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman. Pada submateri pembelajaran kedua hari ini, kita akan membahas dua materi. Yang pertama, masalah sosial dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kedua, unsur-unsur dalam sistem sosial budaya. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai masalah sosial dalam keberagaman. Menjadi tempat atau wadah dari berbagai keberagaman yang ada merupakan sesuatu yang patut untuk Indonesia banggakan. Namun, keberagaman yang terjadi di Indonesia juga menimbulkan suatu masalah sosial. Masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang nantinya dapat membahayakan kehidupan kelompok sosial. Identifikasi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan tadi yang sudah
tayangkan dengan video pembelajaran. Ya. Pertanyaannya ditulis di dalam di RKPD pertemuan kedua. Buat dulu pertanyaannya, nanti sebentar ada suruhan lanjutan. Silakan di dalam kelompok. Sudah tulis semua pertanyaannya?
Sudah semua? Sudah semua? Baik, kalau sudah semua kita lanjut ke presentasi sebagai pembuktian, ya, pembuktian hasil diskusi kita apakah sesuai dengan tema materi kita hari ini. Jadi kita langsung berurutan. Kita start dari kelompok 1. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Izinkanlah teman saya Novi untuk membacakan hasil laporan diskusi kami. 1. Uraikan faktor penyebab permasalahan ekonomi. Jawab, masalah pokok ekonomi muncul karena kesepakatan yang dicapai antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan sumber daya yang terbatas. Kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beragam. Di sisi lain, ketersediaan sumber daya yang tersedia belum tentu memenuhi persyaratan ini. Demikian presentasi kelompok kami. Sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangan dan kesalahan kata pada saat membacakan hasil diskusi tadi. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian hasil presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Ditutupi dengan sebuah pantun karya Yoga. Baik, sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Kita tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu. Silakan kelompok 2. Selamat pagi Fokus, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saya mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan nomor 1. Uraikan faktor penyebab permasalahan sosial budaya. Jawab. Kebudayaan yang berkembang saat ini banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta masuknya budaya asing. Gaya hidup yang cenderung meniru budaya asing juga memicu munculnya masalah sosial. Terima kasih. Mungkin ada salah tutur kata kami. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan. Sekarang kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3 dulu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sekarang kami akan melaporkan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Uraikan faktor penyebab permasalahan sosial dari sisi psikologis. 1. Faktor psikologis menjadi sebab terjadinya permasalahan sosial apabila beban hidup yang dialami suatu masyarakat terlalu berat. Gangguan psikologis atau pola pikiran masyarakat yang menjauh diri kenormalan dan ketidakstabilan emosi dalam menghadapi masalah. Terima kasih. Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya, Pak Guru beri kesempatan kepada kelompok yang mau bertanya kepada 3 kelompok yang sudah presentasi tadi. Silakan. Oke, silakan kelompok. Silakan. Saya bertanya kepada kelompok 2, Kelompok 2. apa masalah jika budaya asing? Apa masalah jika kita meniru budaya asing? Apa permasalahannya bila kita meniru budaya asing? Cepat. Pertanyaan yang sangat-sangat luar biasa. Saya berkompromis akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Oke. Jawabannya adalah masyarakat akan meninggalkan budayanya sendiri dan lebih meniru atau menggunakan budaya luar. Dan itu juga hilangnya jati diri bangsa karena tersebarnya nilai-nilai budaya yang melanggar nilai-nilai kesopanan dan budaya bangsa. Sekian dari kelompok kami. Oke, bagaimana kelompok 5? Bisa, oke, tepuk tangan. Luar biasa. Apa pertanyaan lagi? Silakan Elisa dan kawan-kawan.
juga ingin bertanya kepada kelompok 2. Nomor 2 lagi, ya siap. Bagaimana upaya kita agar budaya asing tidak mudah masuk pada budaya kita sendiri? Oke, luar biasa tepuk tangan. Bagaimana upaya kita agar budaya asing tidak mempengaruhi budaya kita? Silakan, boleh dicari di internet. Bagaimana upaya ditanya itu adalah upaya. Bagaimana upaya kita agar budaya asing yang berbahaya tidak langsung mempengaruhi budaya kita? Harus ada upaya. Itu pertanyaan. Kita kalau presentasi dan kemudian banyak orang tanya tuh berarti presentasi kita tuh menarik. Itu logika. Jangan pikir itu lah. Nomor 2 sudah? Oke, kalau sudah langsung dijawab. Baik, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kita harus belajar selektif saat hendak memilih budaya mana yang hendak kita tiru. Laksanakan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ada kalahnya budaya asing dari luar negeri itu tidak baik untuk kita tiru. Contohnya pergaulan bebas dan pakaian yang terlalu mengumbar. Pada saat inilah sikap kita yang dengan baik memilah dampak positif untuk ditiru diperlukan agar bisa menghadapi era globalisasi seperti sekarang ini dengan tetap menjaga moral dan akal yang sehat. Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita harus selektif. Selektif artinya memilih dan memilah. Mana yang perlu kita ambil dan mana yang kita tinggalkan. Luar biasa sekali, baik, tepuk tangan untuk kita semua. Nomor 1. Langsung dijawab bentuknya pilihan ganda. Sudah? Kalau baca materi tentang
dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk pertemuan kita di minggu berikutnya. Bisa paham anakku? Bisa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdiri, kita menutup semua aktivitas kita dengan mari kita berdiri semua. Kepada teman kita Novi, silakan memimpin kita dengan doa. Baik anak-anakku, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Setelah ini boleh pulang dan jangan lupa salam buat orang tua ya. Ya. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih, Pak.